Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena, tapi tadi dijelaskan maksudnya. Iya, begini makanya. Sebentar, jangan dipotong. Gantian. Tapi ayatnya itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Ini giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk Dosen harus tahu etika. Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren. Menurut Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Boleh gunakan Mikrofonnya mic, silakan Pak? Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Janganlah diungkapkan kata-kata mantan, begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak. Tapi pernah mengajar dan di ngajar. sana, ya. Dan sampai sekarang pun kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Oh, oke. Itu. Alasan saya pertama ketika ada statement bab qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Jadi gini, sebelum saya menjawab secara teknis hukum, saya mau bicara lebih luas, peta lebih luasnya. Jadi gini, kalau kita baca genealogi Panji Gumilang ini kan sebetulnya melalui Az-Zaitunnya adalah reorganisasi dari NII. Jadi NII ini dulu didirikan oleh Kartosuwiryo, kemudian digantikan oleh Daud Barah, kemudian ada Jailani, dan setelah ada Jailani itu digantikan oleh Panji Gumilang. Tahun 1962 perjuangan militer sudah gagal. Karena itu NII melakukan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk diantaranya waktu itu MIM, Indonesia Membangun, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian juga YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, yang kemudian membawahi Az-Zaitun. Nah begini, kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Itu saya kira menjadi catatan penting. Mungkin dibantah oleh dia ya? Dan kemudian karena itu, karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya. Itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Kalau penyimpangan agama saya kira sudah sangat terang-terangan gitu. Misalnya saja ya, yang dua tadi misalnya, Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena, tapi tadi dijelaskan maksudnya. Iya, begini makanya. Sebentar, jangan dipotong, gantian. Tapi ayatnya itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Nanti kami Giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk menepis. Dosen harus tahu etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan data selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu
bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa maknan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa maknan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafaznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah itu. Nah, terus begini. Yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Yeah. Begini, Pak, agama itu adalah wahyu. Ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, ngarang-ngarang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, gak ada tempat untuk ijtihad lagi. Menafsirkan Al-Quran itu gak bisa sembarangan karena ada kaedah-kaedah tafsirnya. Namanya ada disiplin ilmu sendiri namanya ulumul Quran atau ulumul tafsir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu pertama harus melihat ayat yang lain. Kemudian melihat hadis. Itu bukan menafsirkan Al-Quran. Benar, tunggu dulu. Ya, jangan ngomong menafsirkan Al-Quran. Cuma kalau Rasul gitu aja kok. Nabi sendiri sudah memberikan ancaman terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Nabi mengatakan mangqala anil Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara Al-Quran dengan nafsunya, maka tempatnya adalah di neraka. Itu sudah ada penjelasan. Bukan begitu. Bukan begitu gimana? Ini adalah hal yang menjadi pakam ulama-ulama tafsir. Cuma membicarakan qaulur Rasul. Begitu loh. Ini kita bicara konteks yang lebih luas, bukan hanya soal kalamullah. Dalam hal-hal yang lain, Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya, dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran, karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada suami istri. Ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba banyak videonya. Jangan sampai menuduh-menuduh gitu. Kita bicara fokus saja. Kita buktikan di pengadilan masalah seperti ini. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja. Di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, Jangan tapi sampai saya umat tidak itu pernah mendengar tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang dipropagandakan saya tidak pernah mendengar. Banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik. Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, ditutup-tutupi. Karena informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Juhandini dari Bareskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi perkataan